Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita akan mengkaji nilai-nilai pendidikan dalam Idul Fitri. Minggu ini, minggu terakhir pada bulan Ramadan, sakedap deui lebaran, namun perlu bekal sanes bekal baju anyar, tapi bekal ibadah bagaimana Rasulullah memberikan tarbiyah dalam Id al-Fitri. Rasulullah menjelaskan bahwa hari raya itu, hari besar itu adalah sunnah fitriyah. Secara fitrah, manusia menginginkan hari raya. Siapapun, orang mukmin ataupun non-mukmin, muslim ataupun non-muslim. Rasulullah menjelaskan kepada Abu Bakar, "Ya Aba Bakrin, inna likulli qaumin idan." Wahai Abu Bakar, bahwa setiap kaum memiliki hari raya, hari besar. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, ditemui di Madinah orang melakukan hari raya. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Mahadani mani?" Apa kedua hari raya ini? Maka mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Kami bersenang-senang pada dua hari raya itu sejak zaman jahili dulu. Orang Aus, Khazraj, mereka punya hari raya dan dua hari raya. Maka Rasulullah SAW mengganti dua hari raya mereka dengan hari raya Adha dan hari raya Fitri. Faqala Rasulullah SAW, "Inna allaha qad abdalakum bihima khaira." Allah telah mengganti kedua hari raya buat kalian yang lebih baik dari kedua hari raya itu, yaitu dengan hari raya Adha dan hari raya Fitri. Jadi, sebelum hari raya Fitri dan hari raya Adha, sudah ada hari raya itu. Hari raya yang dilakukan
oleh Aus dan Khazraj di Madinah. Kemudian begitu Islam datang, diganti kedua hari raya itu dengan hari raya Adha dan hari raya Fitri. Apa bedanya hari raya jahili dengan hari raya Islami? Hari raya jahili mempunyai dua ciri, ijtimaiyah dan mazaya qaumiyah. Hari raya jahili hanya memiliki sifat ijtimaiyah, ada unsur sosial, berkumpul, bertemu, bersilaturahim, saling menyayangi. Lalu mazaya qaumiyah, hari raya jahili memiliki ciri khas bagi setiap kaum. Sebab pada setiap hari raya itu, setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Seperti ngieun kupat, opor hayam, nu kitu mazaya, kelebihan, ciri khas. Mazaya apa? Mazaya hari rayanya orang Indonesia. Sehingga disebut hari raya Fitri, hari raya kupat. Itu mazaya. Namun pada Islam tidak hanya bersifat sosial dan ciri khas dari satu kaum, ditambah satu hari rayanya, diniyah, memiliki sifat keagamaan, sehingga aktivitas yang dilakukan pada hari raya Islam itu mengandung nilai agama dan mendapat pahala. Sehingga lamun ngupat jeung ngopor, opor naon teh? Sekedar mazaya qaumiyah, tidak ada nilai pahala. Tapi kalau mazaya qaumiyah itu dihubungkan dengan agama, sebelum ibu bapak pergi melakukan sholat id di lapang, lalu sunnah Nabi makan dulu sebelum pergi, ngupat heula samemeh angkat, nah, maka ngupatnya menjadi diniyah. Inilah kelebihan. Jadi hari raya Islam memiliki 3 ciri, diniyah, ijtimaiyah, mazaya qaumiyah. Diniyah ada nilai agama, ijtimaiyah ada nilai sosial, mazaya qaumiyah mengangkat ciri khas suatu kaum. Terdiri dari 2 kata, Id dan Fitri. Kita harus jeli. Jangan sampai salah menerjemahkan kata Id al-Fitri. Id mustaqun minal aud. Id itu berasalnya dari kata aud. Aud itu adalah kembali. Kembali. Fakullu aidin ya'udu bisurur. Kembali pada kesenangan.
Jadi Id karena dari kata ada ya'udu audan artinya kembali. Fitri nakidus saum. Fitri itu di dalam Qamus Taj Al-Arus dijelaskan sebalik dari saum. Kalau sebalik dari saum berarti futur, makan. Maka kata fitru seperti dijelaskan di dalam hadis Nabi, lisaimi farhatani, bagi yang saum ada dua kegembiraan, farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika buka, ketika makan. Maka Id artinya kembali. Buka, fitri makan. Jadi Idul Fitri artinya kembali kepada makan. Awas, jangan salah menterjemah. Kenapa kembali kepada makan? Karena pada bulan Sya'ban kita makan di siang hari. Pada bulan Ramadan kita saum di siang hari. Begitu datang Syawal, kita kembali lagi kepada makan. Maka Idul Fitri hari raya makan. Karena itu, lamun salaki seep kupat opat piring antep. Lantaran hari raya makan. No. Jangan diterjemah Idul Fitri itu kembali pada kesucian. Itu tidak pas. Karena kesucian di dalam Al-Quran dilafadkan dengan kata fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Kemudian ada dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kita menyebutnya tidak Idul Fitrah. Ya. Tapi kita menyebutnya Idul Fitri. Saya pernah ketika di Pasca, seorang profesor kaget, waktu itu Profesor Pajawa Dahlan, mendengar dari rekaman TV internasional yang menjelaskan bahwa Idul Fitri itu hari raya makan. Lalu beliau katakan, kok begitu? Padahal biasanya hari raya pada kembali pada kesucian. Saat itu disuruh, siapa mahasiswa yang bisa menggali kata itu? Teman-teman menyuruh saya. Lalu saya menggali kata itu. Dan saya temukan di dalam Qamus Taj Al-Arus, kemudian di Qamus Fikih, dan juga di Qamus Lisan Al-Arab. Ternyata betul bahwa Idul Fitri maknanya kembali kepada makan, bukan Idul Fitrah kembali pada kesucian. Ini sama. Idul Adha, itu kan hari raya penyembelihan. Idul Fitri, hari raya makan. Kalau Zakatul Fitri, nah, Zakatul Fitri
zakat allati tajibu bil fitri min Ramadan. Fiqhus sunnah. Zakat fitri adalah zakat yang berkaitan dengan wajibnya buka pada bulan Ramadan. Wajib buka pada bulan Ramadan. Jika kita sebut fungsi, baru kita katakan fitrah. Zakat fitrah fungsinya adalah tuhratan lisoimi. Itu fungsi, bukan arti. Yaitu untuk mensucikan bagi yang saum dari kata yang tidak berguna, dari ropas, dan watu'matan lil masakin, untuk fungsinya memberi makan kepada miskin. Beberapa definisi menyebutkan perbedaan antara fitri dengan fitrah. Menjelaskan fitrah itu marokaza fihi min quwatihi ala ma'rifatil iman. Sesuatu yang disusun oleh Allah berupa potensi untuk menerima iman. Itu fitrah. Karena itu fitratul tauhid, ada fitratul iman. Ada lagi, Ibnu Jauzi menjelaskan ibtida'ul hilqah, bahwa fitrah itu adalah corak awal yang disebut dengan gorijah, pembawaan. Ada lagi, Al-Maraghi mendefinisikannya adalah al-hal allati khalaqallahu nas 'alaiha minal qabiliyah lil haqq wa tahayyu'i li idrakihi. Sesuatu yang telah disiapkan oleh Allah untuk menerima hak, wa tahayyu'i li idrakihi, dan untuk menerima kebenaran. Bahkan lebih singkat, Al-Jurjani memberikan definisi tentang fitrah, al-jibilah al-mutahayyi'ah liqubuliddin. Itu pembawaan yang siap menerima Islam sebagai agama. Itu fitrah. Jadi, id kembali. Fitri artinya makan. Jadi Idul Fitri kembali kepada makan. Lalu Id diartikan hari raya, maka Idul Fitri hari raya makan. Hari raya di dalam Islam ada dua. Idun usbu'iyun, hari raya mingguan, dan Idun sanawiyun, hari raya tahunan. Apa hari raya mingguan itu? Hari raya mingguan adalah hari Jum'ah. Hari raya tahunan adalah hari raya Adha dan hari raya Fitri. Hari raya Jumat ditunjukkan oleh hadis Nabi bahwa Jumat adalah hari raya. Annahu yauma idin mutakarririn fil usbu'. Bahwa hari Jumat itu adalah hari raya yang berulang-ulang itu dalam satu minggu. Minggu ini Jumat, minggu ini Jumat, minggu ini Jumat, terus hari raya, hari raya. Lalu Rasulullah SAW, inna yaumal jum'ah sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah tuannya hari. Wa a'dhamuha indallah, dia agung di sisi Allah. Wa huwa a'dhamu indallah min yaumi adha wa yaumi fitri. Hari raya Jumat adalah lebih agung daripada hari raya Adha
dan hari raya Fitri. Fihi khamsu khilal, di sana ada 5 yang penting. Khalaqallahu fihi Adam, hari Jumat Allah menciptakan Adam. Wa ahbata fihi Adam ilal ardi, hari Jumat Allah menurunkan Adam ke bumi. Wa fihi tawaffallahu Adam, dan pada hari Jumat Allah mewafatkan Adam. Wa fihi sa'atun la yas'alullahu al-abdu fiha wala al-abdu fiha syai'an illa a'tahu. Di sana ada satu waktu yang apabila hamba meminta kepada Allah, Allah akan memberinya. Dan juga wa fihi taqus sa'ah, dan pada hari Jumat juga adalah terjadinya kiamat. Ma min malakin muqarrab sama'in wala ardin riyahin wala jibalin wala syajarin illa wa hunna mushfikna min yawm. Tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada angin, tidak ada pohon, kecuali mereka rindu terhadap hari Jumat. Itulah hari raya mingguan. Sementara hari raya tahunan ditunjukkan oleh hadis Nabi, innallaha qad abdalakum bihi ma khaira. Allah telah mengganti hari raya bagi kalian 2 itu dengan yang lebih baik. Yauma adha wa yaumal fitri, hari raya adha dan hari raya fitri. 2 hari raya tahunan itu, hari raya fitri dan hari raya adha, ditunjukkan oleh Quran. Hari raya fitri tertuang di dalam Al-Baqarah 185. Walid tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah telah memberikan kemudahan bagi umat di dalam saum Ramadan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah. Dimudahkan oleh Allah, yang tidak kuat kena sakit boleh qada, sakit terus menerus boleh fidyah, sehingga umat Muhammad tidak ada saumnya yang tidak tamat, semuanya sempurna. Ada yang tamat saum tuluy, ada yang samat saum plus kodok, ada yang samat saum plus fidyah, ayat saum sapoe-poe acan pidlah tuluy. Tapi dalam catatannya tamat, ayat jalma te kodok te fidyah, rek fidyah tidak punya kemampuan, tapi ingin fidyah, tapi karena kemiskinan, maka te fidyah, ente saum, lantaran karena kemiskinannya, dalam catatan tamat gitu. Makanya walitukmilul iddah, tidak ada umat Muhammad yang saumnya dalam catatan tidak tamat. Makanya tidak ada orang yang akan mengatakan awat badak jangkung gude bari nyarita kuring teu kuat saum gitu. Padahal bisa milih dari yang 5 itu. Nah, jika saum itu sudah sempurna, sudah tamat, tinggal apa? Walitukabbirullah. Nah, agar kamu bertakbir mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Geus ka kuping takbir, padahal lebaran seminggu deui. Nah, karena itu Ibnu Abi Hatim menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan walitukabbirullah ala mahadakum adalah at-takbir yaumal fitri. Takbir pada hari raya Idul Adha. Saum tamat, sempurna, tinggal naon? Saum tamat. Nah, sempurna, tinggal naon? Tinggal Idul
Nih, itu ayatnya. Walitukabbirullah alama hadakum. Nah, tahun tamat terus Idul Fitri carana sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah la'allakum tashkurun supaya anjen bersyukur. Karena itu Idul Fitri rata-rata bahagia. Bersyukur. Naon cirina bahagia? Bajuna alanyar. Nah, itu ayat Quran yang mengisyaratkan tentang Idul Fitri. Idul Adha juga ditunjukkan Quran. Fasolli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Al-Baghawi menafsirkan ayat ini, yang dimaksud salat adalah salatul Id, yauman nahri, kemudian wanhar adalah yang dimaksud nanhar di sana, yaitu menyembelih hewan kurban. Dua hari raya ditunjukkan Quran. Idul Fitri ada pada Al-Baqarah 105, Idul Adha pada surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, selanjutnya, apa keutamaan hari raya Fitri? Kalau hari raya Adha suka disebut adalah Yaum Hajjil Akbar, hari haji yang besar. Kalau Idul Fitri, karena tidak ada haji di sana, maka Idul Fitri adalah Yaumul Jaizah, hari gajihan. Itu. Jadi Idul Fitri itu hari gajihan. Siapa orang yang tidak mau gajihan? Nu teu digawe ge hayang digaji, nu teu puasa ge hayang Idul Fitri. Nah, gitu. Yaumul Jaizah. Nah, karena itu selesai saum, yaitu Allah menjelaskannya agar kaum-kaum menjadi sempurna. Setelah selesai saum walitukabbirullah, lalu kamu melaksanakan Idul Fitri. Dan Idul Fitri adalah Yaumul Jaizah. Betapa sayangnya lamun saum tamat teu diakhiri ku Idul Fitri. Jangan punya pikiran saum wajib, salat Idul Fitri sunat, maka nu penting mah saumna keun bae henteu Idul Fitri oge. Sayang digawe enggeus tempo gajihan teu datang. Ini dijelaskan di dalam Mu'jam Al-Kabir li At-Tabrani dan di dalam Sya'bul Iman dil Al-Baihaqi. Imam At-Tabrani menjelaskan qala Rasulullah SAW idza kana yaumul fitri waqafatil malaikat ala abwabit turuq. Apabila datang hari raya Fitri, maka para malaikat itu berdiri di setiap pintu-pintu jalan. Kita tidak melihat malaikat. Panadau, lalu malaikat itu memanggil. Memanggil siapa? Memanggil umat Muhammad yang telah selesai melaksanakan ibadah. Uqdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karim yamunnu bil khair. Pergilah,
Wahai orang-orang muslim kepada Tuhan yang mulia, yamunnu bil khair, akan memberikan kurnia yang sangat besar. Kemana perginya? Ke tempat Id. Kemudian summa yusibu alaihil jazila, Allah akan memberikan upah pahala yang berlimpah. Laqad umirtum bil qiyamil lail, bukankah kalian telah diperintah untuk qiyam Ramadan di waktu malam? Fakumtum, dan kalian telah melakukannya. Wa mirtum bisyamin nahar, bukankah kalian telah diperintah untuk saum di siang hari? Pasumtum, lalu kalian pun melaksanakan saumnya. Wa ata'tum rabbakum, bukankah kalian itu telah taat kepada Tuhanmu? Fa'aqbidu jawaizakum, maka raihlah gajimu. Gitu. Qiyam Ramadan sudah dilakukan, saum Ramadan sudah tamat, ketaatan kepada Allah sudah ditunjukkan, sekarang tinggal apa? Tinggal meraih upah. Nada munadin, malaikat juga yang ada di atas memanggil. Ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Selesai Idul Fitri, sholat tamat, Allah telah menetapkan pahala. Lalu malaikat di langit menjelaskan, Tuhanmu qad ghafara lakum, telah mengampuni dosamu. Farji'u rasyidin ila rihalikum, sekarang silahkan. Idul Fitri sudah tamat, sholat nges, mangga rek bubar indit kamana baik. Qiyam Ramadan atosnya, saumna tamat, diakhiri dengan Idul Fitri, saur malaikat di langit, mangga rek angkat kamana baik hoyongna. Bral, rek piknik ka kebon binatang. Mangga, geus Idul Fitri mah cek malaikat teh. Ila rihalikum, kamana hoyongna? Rek ka Pangandaran, melem lau, rek ka kebon binatang supaya lebih bersyukur, yang orang lebih gelis batan manehna. Gitu. Mereka mana? Mangga. Tapi sayang. Qiyam Ramadan sudah, saum tamat, Idul Fitri tengilu, pelebah piknik pangheulana. Jadi farji'u rasyidin ila rihalikum, itu setelah selesai. Mau rihlah kemana? Geus kagambar kan ti ayeuna keneh, lebaran saminggu deui rihlah geus aya dina otak. Tuh. Pan dimenangkeun kitu nya. Bahwa yaumul jaizah, hari raya Fitri itu adalah hari gajihan. Wa yusamma dzalikal yaum fis sama, di langit hari raya Fitri itu disebut yaumal jaizah. Malaikat menyebutnya hari pemberian upah. Raos pan? Tuh. Matak ngaja. Materi nu kusim kuring duringakeun tentang Idul Fitri teh sapi samingguan Idul Fitri gitu. Aya naon dalam Idul Fitri itu? Nah, di dalam hadis Sya'bul Iman lil Baihaqi dijelaskan, Baida kanat Lailatul Fitri sumiyatil kalailah Lailatul Jaizah. Apabila datang malam Fitri, misalnya hari ini adalah hari terakhir saum, lalu matahari tenggelam, datang waktu maghrib, maka malamnya disebut oleh malaikat adalah malam gajihan. Malamnya. Panadau
Faidza kanat qadatul fitri, andai kata datang paginya, pagi, malamnya sudah lewat, itu adalah malam jaizah. Lalu siangnya adalah ba'atallahul malaikat fi kulli biladin. Allah mengutus pagi hari Idul Fitri para malaikat untuk turun ke bumi. Ke negeri mana? Ke setiap negara, termasuk ke Indonesia. Malaikat itu turun buat apa? Payahbutuna ilal ardi, mereka turun ke bumi. Payakumuna ala afwahis sakak, malaikat itu berdiri di depan mulut yang bisu, yang tidak bisa berbicara. Siapa mulut yang bisu itu? Malaikat memanggil, malaikat berbicara, tapi yang tidak diajak bicaranya bisu, tidak bisa mendengar. Jin dan manusia. Kita tidak tahu bahwa pagi-pagi Idul Fitri malaikat datang memanggil kita. Kita tidak bisa mendengar sehingga kita bisu, tidak bisa berbicara. Sakak kita itu. Kemudian dijelaskan lagi Rasulullah, payunaduna bisautin yasma min khalqillahi azza wa jalla ilal jin wal ins. Malaikat memanggil dengan suara keras yang dapat didengar oleh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Oleh Nabi dijelaskan, diberitahukan sekarang. Apa panggilan malaikat itu? Ya ummata Muhammadin ukhruju ila Rabbin karim. Wahai umat Muhammad, keluar kamu dari rumah masing-masing. Keluar ibu-ibu dari dapur masing-masing. Saatnya untuk melakukan sholat Id yu'til jazil wa yapu anidan bial adim. Allah akan memberikan pahala yang berlimpah, tidak bisa dihitung, dan memberikan pengampunan dosa yang sangat besar, tidak bisa dijangkau. Keluar kesempatan untuk memperoleh pahala dan pengampunan yang sangat besar. Ada yang keluar, ada yang tidak. Makanya kebanyakan di antara yang suka tidak ikut sholat id teh ibu-ibu lantaran can anggeus masak. Tinggalkeun. Tuh. Lamun can asak, tuh, waktuna sholat id, tinggalkeun dapur, tinggalkeun kompor titah masak sorangan. Gitu. Kesempatan ini. Faida baroju ila musallahum. Apabila mereka muncul dengan hati sebenarnya agak sedikit terpaksa. Karena baroza itu muncul karena ada dorongan. Kalau dahaba datang atas keinginan sendiri. Tapi kalau baroza muncul karena ada sedikit paksaan. Nah, apabila ada orang muncul, maka lalu datang ke tempat sholat Id, lalu dia melaksanakan sholat, lalu selesai melaksanakan sholat Id, yaqulullahu azza wa jalla lil malaikat, ma jazaul azir idza amila amalahu. Wahai malaikat, apa upah yang mesti diberikan apabila seorang pekerja telah selesai melaksanakan pekerjaannya? Maka malaikat menjawab, ilahuna wa sayyiduna jazauhu antuwafiyahu ajrahu. Tuhan kami selayaknya memberikan pahala, memberikan upahnya. Maka Allah pun berfirman, fa inni usyidukum ya malaikati. Wahai malaikatku, aku jadikan engkau sebagai saksi
anni qad ja'altu thawabahu min siyamihim syahr Ramadan, aku hari ini tetapkan pahala saum Ramadan bagi mereka dan pahala qiyam Ramadannya, salat di malam harinya, ridhoi wa magfirati, disertai dengan ridhoku dan pengampunanku. Kabita hayang Idul Fitri. Nah, nu kabayang ku urang mun Idul Adha dahar daging. Idul Fitri tong kupat ayeuna mah pahala jeung pengampunan. Geus kitu kakarak ngupat. Gitu. Nah, karena itu Rasulullah SAW memerintahkan pada hari raya agar anak kecil dibawa, kemudian orang yang haid pun, sekalipun dia tidak sholat, tapi hadir untuk mendengarkan tausiahnya. Namun agak dijarakkan orang yang haid dari tempat id karena dia tidak sholat. Para wanita, anak laki-laki, kemudian anak wanita yang kecil, ajak mereka ke tempat id. Begitulah Rasulullah SAW amarona an nukhrijal awatik wal haidha fil idaini yashhadnal khaira wa da'watal muslimin wa ya'tajilul haid al musalla. Jadi orang hamba saya merdeka, orang haid, mereka dihadirkan pada hari raya itu untuk mendengarkan dakwah dan untuk juga mendengarkan tausiah, sekalipun orang yang haid tidak ikut sholat. Demikian juga kana yakhrujun nisa'ahu wa banatahu fil idain, bahwa Rasulullah SAW keluar membawa istrinya juga anak wanitanya ketika melaksanakan sholat id. Karena hari itu adalah hari penetapan pahala dan hari untuk pengampunan dosa. Karena Allah memberikan pahala dan itu adalah hari gajian, hari pemberian upah. Baik seandainya kita sebagai orang tua, ya, seperti Allah memberikan kebaikan pada anak. Hari raya di Fitri teh kan sok bagi duit lin. Nah, sabaraha 2.000 sewang. Baik jika pengusaha memberikan THR. Baik juga kalau pemerintah juga memberikan THR. Seorang dunungan memberikan hadiah lebaran. Karena hari itu adalah hari pembelian upah. Harus niat ibadah. Nah, makanya siapkan duit receh di ayeuna. Selanjutnya, bagaimana Idul Fitri itu? Nilai yang terdapat di dalamnya, Idul Fitri itu adalah Yaumul Bina, hari peletakan dasar-dasar syariat Islam, tasri ilahi. Kalau Idul Adha adalah Yaumul Ikmal wal Itmam, hari penyempurna syariat Islam. Hari Fitri, hari peletakan dasar-dasar syariah. Kalau hari raya Idul Adha adalah hari raya penyempurna syariah. Ini beda. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Tidak berhasil. Lalu Rasulullah hijrah ke Madinah. Mulailah di sana Rasulullah meletakkan dasar-dasar syariat. Dan
tahun pertama ada perintah untuk melaksanakan sholat Id. Peletakan dasar. Pada hari raya Idul Adha adalah penyempurna syariah. Karena Idul Adha ditandai dengan ibadah haji. Dan ditandai dengan bebasnya Mekah dari tangan-tangan orang Quraisy. Makanya disimbolkan dengan ayat di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Ini adalah ikmal wal itmam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Makanya apa perbedaan Idul Fitri dengan Idul Adha? Idul Fitri adalah yaumal bina, hari peletakan dasar-dasar syariah. Sementara yaumul adha adalah yaumal ikmal wal itmam, hari penyempurna syariat agama. Selanjutnya, apa nilai yang terkandung dalam Idul Fitri? Di dalam Idul Fitri terbantung nikmat hurriyah, nikmat kebebasan. Pertama, nikmat hurriyah yaumiyah, nikmat kebebasan harian. Kenapa? Karena kita ada dua fitri. Ada dua fitri. Satu fitri harian, yang kedua fitri bulanan. Fitri harian, siang hari kita saum. Begitu datang maghrib, kita buka. Ini adalah fitri harian, buka setiap hari. Senangkah ketika kita buka? Nikmatkah ketika kita fitri? Nikmat. Ini adalah nikmat hurriyah yaumiyah. Nikmat kebebasan harian. Nah, sebab begitu datang waktu buka, orang langsung ucapkan kalimat alhamdulillah geus adan rek buka. Senang kan? Nah, ini tiap hari itu teh senang teh. Tuh. Bakatku senang jam 3 geus ditanyakan sabaraha menit deui buka. Dah jam 3 itu teh. Yang kedua, nikmat hurriyah syahriyah. Nikmat kebebasan bulanan. Saum, tamat. Saum hari terakhir, isukan Idul Fitri, alhamdulillah. Tayoma nikmat bulan. Sehingga ada nikmat harian, ada nikmat bulanan. Kemudian berikutnya, pada Idul Fitri terdapat farhah, kepuasan diri. Kalau tadi kebebasan, kalau ini adalah kepuasan, puas. Kepuasan apa? Farhah al-qiyam bil wajib. Puas karena sudah melaksanakan kewajiban. Sehingga orang mengatakan inni kumtu ramadhana kullahu wa sumtuhu. Alhamdulillah taraweh tamat, saum tamat. Nah, itu adalah farhah. Kepuasan. Lalu ada lagi farhah yang kedua. Farhah sikoh bihusnil jaza. Kepuasan karena akan mendapatkan pahala yang bagus nanti di akhirat seperti dijanjikan oleh Rasul, yaitu ketika kita bertemu dengan Allah.
puas ketika tamat saum, dan ada kepuasan berikutnya, keyakinan yang ada di dalam diri bahwa Allah akan memberikan pahala di akhirat nanti. Ada kepuasan yang ditunda. Satu, nikmat ya pada Idul Fitri itu, dan yang kedua adalah farhah, kepuasan. Karena Rasulullah telah menjanjikan ibadah saum lebih mulia dari ibadah-ibadah yang lain. Hadis Nabi yang menunjukkan. Kita juga yakin bahwa pahala saum berlipat ganda tak terhingga. Kalau pahala lain 10, lalu sampai 700. Pahala saum lebih daripada itu. Lalu saum memberi syafaat pada hari kiamat. Yakin kita itu. Lalu dengan saum dijauhkan dari api neraka. Yakin pula terhadap itu. Dan kita juga yakin pintu surga royan hanya disediakan bagi yang saum. Ini adalah kepuasan. Yang keyakinan ada pada diri kita yang akan kita peroleh nanti ketika pulang ke Allah. Itu farhah. Selanjutnya. Pada Idul Fitri ada rihlah. Rihlah apa? Pada Idul Fitri adalah rihlah ruhiyah. Yaitu perjalanan roh. Selama 1 bulan ruh kita berjalan. Siang hari berjalan ke Allah. Malam hari berjalan ke Allah. Subuh-subuh berjalan ke Allah. Karena akan makan sahur besok saum. Ruh kita rihlah selama 1 bulan. Rihlah ruhiyah. Berikutnya, orang akan dirihlahkan lagi oleh Allah jasad dan ruhnya. Yaitu rihlah badaniyah ruhiyah. Orang dilatih oleh Allah selama 1 bulan, jiwanya dirihlahkan ke Allah. Rihlah roh. Karena dia disiapkan untuk rihlah badan dan rihlah ruh. Begitu masuk Syawal, masuk bulan haji, pergi siap untuk melakukan ibadah haji, maka ibadah haji, rihlah badan, badannya pergi ke Mekah, rihlah ruh, jiwanya ke Allah. Karena itu pas. Saum heula, rihlah ruh. Lalu diteruskan dengan ibadah haji, rihlah badan, dan rihlah ruh. Ada. Selain dari ruah rihlah itu, pada kita, yang ada pada Idul Fitri adalah rihlah ardiyah. Bepergian bersama keluarga. Ini mah rihlah ahliyah. Ruh selama saum geus kaluhur. Ibadah haji badan pergi, ruh ke atas. Tapi ada yang tidak ibadah haji masih kena rihlah ahliyah, yaitu bepergian berserta keluarga. Kamana mangga jadwal gendo. Rihlah. Nah, berikutnya. Ternyata nilai-nilai yang ada pada ibadah haji itu terdapat madhar al-farah. Tampak kegembiraan. Apa kegembiraan yang ada? Madhar al-farah al-madi. Ketampak kegembiraan yang berupa materi. Yang dapat dilihat, yang dapat diraba. Madhar al-farah al-madi. Apa itu? Kegembiraan yang nampak, yang dapat dilihat atau diraba. Antara lain, dijelaskan. Kana ashabu Rasulillah SAW idal taqaw yaumal Id yaqulu ba'duhum li ba'din
taqabbala minna wa minka. Apabila bertemu satu sama lain, mereka saling mengucapkan tahniah, taqabbala minna wa minka. Kita juga menyebut taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah madhar al-farah al-madi. Karena kita bertemu dengan orang, melihat orangnya dengan rasa penuh rasa senang. Ditambah lagi, pada Idul Fitri, yaitu madhar al-farah al-madi, saling mengunjungi, tazawarun, satu sama lain, kunjung mengunjung. Apa ada di zaman Rasulullah SAW tazawarun, saling mengunjungi itu? Ada. Seperti Aisyah menjelaskan, innal habasyata kanu yal'abuna inda Rasulillah SAW fi yauma'id. Orang Habasyah, orang Ethiopia, kan? Bisa jadi Habasyahnya adalah orang Habsyi yang ada di Mekah, yang ada di Yaman, atau orang Habsyi yang ada di Ethiopia. Ketika hari raya, mereka sengaja mengunjungi Nabi, dan orang Habasyah datang ke Nabi, yal'abuna inda Rasulillah, mereka bermain di Rasulullah. Jadi, adakah saling mengunjungi dilakukan di zaman Nabi? Ada. Oleh siapa yang melakukan mengunjungi Nabi? Oleh orang Habasyah. Jauh-jauh ngahaja datang ke Nabi sejak yal'abun, bermain. Makanya kalau kita tazawarun, saling mengunjungi pada Idul Fitri, Habasyah dulu melakukan itu. Karena itulah mungkin di daerah Pamengpeuk masih biasa saling mengunjungi tatangga jeung tatangga, dulur jeung dulur, bari mawarantang. Nah, jadi itu saran serenteng ti dieu. Serenteng gitu. Bagaimana kalau kita misalnya pulang kampung gitu, mau mengunjungi keluarga, mau mudik, dan mau bermain di tempat di mana kita lahir, orang Habasyah datang ke Nabi. Bukan untuk mencari ilmu dia, tapi untuk yal'abun, menyenangkan hati. Oh iya meureun dalil mudik teh. Nah, bagaimana ketika kita saling mengunjungi satu sama lain, maka amaratul muslimin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Tanda orang muslim, tanda orang siddiqin, tanda syuhada, dan tanda orang solih adalah ketika saling mengunjungi, al-basyasyah idza tajawarun, senyum ketika saling mengunjungi. Matak lamun tatangga datang ke tatangga teh kudu senyum. Ulah baud pira ku lebaran baud nah kitu. Wal musafahah, geus senyum, sabda Nabi, sasalaman. Ngade nalika keur sasalaman ulah nanyakeun hutang. Nu. Ke jadi baud ya tuh. Wa tarhib idzal taqau, dan sambut apabila bertemu. Orang akan datang kita sambut, lalu kita senyum, lalu kita pun musafahah. Saling mengasihi. Ini ciri Idul Fitri. Ata Rasulullah SAW an-nisa apa wadahunna wa dhakarahunna. Begitu selesai sholat Id, Rasulullah SAW
mendatangi para wanita, lalu memberikan nasihat dan memberikan tadkirah kepada wanita. Tidak salah. Jika selesai Idul Fitri, suami nggak datangi istri. Lalu bapak, ibu memeluk anak. Tuh. Kemudian menyayangi mereka. Lalu kita beri nasihat mereka. Alhamdulillah saum tamat, kiam Ramadan tamat, saum engke ge kudu seperti itu, yeuh kerjajan 1 juta. Nah, gitu. Rasul datang pada wanita lalu memberi nasihat dengan rasa ramah dan senang. Ulah angkuh jeung sombong. Suami mu ngadatangan istri nalika selesai Idul Fitri keun bae tah balik sorangan. Datangi dia. Nabi pun mendatangi istrinya, lalu menyayangi dan menasihatinya. Selanjutnya, lakukanlah alif ma'lub, ramah dan cinta meramahi. Berkatalah dengan sopan santun. Pada hari raya Fitri itu al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fiman la ya'lafu wala yu'laf. Tidak dipandang baik jika orang tidak ramah dan tidak cinta keramahan. Selanjutnya, pada Idul Fitri juga diperintahkan oleh Nabi tajamal tazayan. Tajamal adalah memperindah diri. Nah, dangdan. Dangdan. Idul Fitri itu. Terus tazayan menghias diri. Meuli baju. Supaya diri teh pantas. Kan geus usia 80 ge cantik nini. Nah gitulah. Makanya Rasulullah SAW amarona Rasulullah SAW fil idain an nalbasa ajwada manajid wa an nutayyiba bi ajwada manajid. Rasulullah memerintahkan ketika hari raya itu memakai pakaian yang paling bagus. Noh, pilih. Di antara pakaian yang paling halus mana? Tuh. Geus gitu. Teangan aksesorisnya. Tuh. Sugan satoko pakai kabeh. Wanutoyiba pakai wangi-wangian. Baju halus, baju anyar, geus dangdan, ger bersolek, bari kaambeuna. Gitu. Itu perintah Nabi. Hari raya pulang dari sana, pahala dapat. Lalu Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada kita untuk bersenang menikmati rizki dari Allah. Menyembelih sembelihan yang paling bagus yang kita bisa. Wa annudhhiya bi athmana ma najid. Agar kami menyembelih geus kagambar meureunana lamun menyembelih lain kangkung meureunnya. Bi athmana ma najid dengan apa yang paling mahal yang kita bisa untuk membeli. Makanya meuli daging, nah, daging domba, daging sapi, meuli hayam, keur oporeun, niat Idul Fitri, entong datang ka imah rungsing, duit beak, pakai meuli daging, Allah ngaganti di akhirat lantaran menang pahala. Tuh. Duitnya gampang, tinggal nea menta kasih bapak, nah gitu. Si bapak teu bogaeun aya nasakuna, nah gitu. Nah, lalu baju bagus,
dangdan atos, ya, nuang, tuangan, sesembelihan, sudah, tinggal naon. Riyadatun lil badani wa tarwihan anin nafsi, tinggal riyadoh badan. Badan disegerkeun, digerakkan, jiwa disenangkan. Gitu. Entong nguluwut di imah, Idul Fitri di isuk nepikeun ka sore ngaringkuk. Nah, riyadoh lil badan. Terus tarwihan anin nas. Sehingga dijelaskan oleh Nabi, al-la'bul mubahu. Bermain yang sifatnya mubah, bermain, boleh. Walahwul bari, dan senda gurau yang bersih, heureuy gitu kan. Nah, biasa di Idul Fitri teh sok naon? Nya sok heureuy. Ulu meuni bajuna bagedod hejo, maneh mah komo koneng juga. Nah, nu rupa-rupa lah. Nah, senang nah gitu. Nah, wal gina al hasan, jeung ngahariring, nyanyi-nyanyian yang bagus. Ngahariring. Kira-kira lagu naon tah kira-kira? Dalikan min sya'iriddin. Itu adalah dari syariat agama allati syara'allahu fi'id fi yaumil id, yang Allah syariatkan pada hari raya. Karena sifat itu riyadah lil badan wa tarwihan anin nafsi. Badan bergerak, jiwa menjadi senang. Nah, itu kesenangan madi. Dan ada kesenangan madhar al-farah ar-ruhi. Tampak kesenangan ruh. Apa itu? Begitu geus make baju alus, geus dangdan, datang ka mushola al-maidan, lalu mengucapkan kalimat tahmid, tahlil, tasbih. Allahu Akbar terdengar. Maka hati merasa senang. Tidak sedikit begitu mendengar kalimat ucapan takbir dan tahlil, air mata meleleh. Lalu dia menangis karena kelembutan hati yang ada pada dirinya. Itu adalah madhar al-farah ar-ruhi. Selanjutnya, satu yang tidak boleh kita lupakan, madhar al-farah al-atifi, yaitu kebahagiaan yang datang dari lubuk hati. Hati mesti lembut. Jangan keras pada hari raya Idul Fitri atau Rasulullah nisa'a wa amarohunna bisodaqah. Lalu Nabi datang kepada istrinya, lalu Nabi menyeru agar bersodakoh pada hari raya itu. Beri orang lain santunan. Makanya sekali lagi, ngabagi duit Idul Fitri adalah sodakoh yang membuat hati kita menjadi senang dan menyenangkan orang lain. Tergambar sosok Idul Fitri. Sepanjang kita mengikuti Allah dan Rasul, insya Allah kita akan bahagia. Kebahagiaan bukan kebahagiaan semu, tapi kebahagiaan yang hakiki, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Sehingga kita Idul Fitri di dunia dan Id nanti di akhirat ketika pulang ke Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka faqad faza fauzan adzima, dia akan memperoleh pahala yang sangat besar. Inilah bekal bagi Bapak dan Ibu-ibu untuk Idul Fitri. Mangga bilih bade Idul Fitri isukan. Geus aya bekal nah, gitu kan. Inilah nilai-nilai tarbiyah yang ada pada Idul Fitri. Mudah-mudahan kita kembali buka
dengan memperoleh pahala yang berlimpah dan pengampunan yang sangat besar pada Yaumul Jaizah, hari pemerolehan pahala serta upah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.